Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di dalam pelajaran tafsir ini. Ini pertemuan yang ketiga, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, untuk tafsir dari surat An-Naba, yaitu firman-Nya Allah Subhanahu wa taala mulai ayat yang ke-31 sampai akhir 40 insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwa kandungan dari surah An-Naba ini dari 3 pertemuan yang kita akan lalui ini, yang pertama dahulu dari awal surat sampai ayat yang ke-16 itu menjelaskan bukti-bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudah menghidupkan manusia kembali. Allah berikan di sana banyak ayat-ayat bukti yang menunjukkan hal itu. Sebagaimana dalam maudhu judulnya dituliskan oleh penulis, yaitu al-istidlalu bi khalqi al-kabiri ala khalqi as-saghiri wa ma'adi. Berdalil dengan bukti kemampuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang besar, menunjukkan bahwasanya mudah bagi Allah menciptakan makhluk yang kecil, dan juga lebih mudah bagi Dia Ta'ala menghidupkan mereka kembali sesudah meninggalnya. Kemudian bagian yang kedua kemarin, waktu membahas ayat yang ke-17 sampai 30, diterangkan di sana penetapan, pengokohan adanya yaumul ba'si, inna yaumal fasli kana miqata, dan diterangkan berbagai bahaya-bahaya peristiwa besar yang akan terjadi pada yaumul kiamah. Termasuk juga dirinci di sana balasan yang akan diperoleh bagi orang-orang yang dolim, orang-orang yang taghin, orang yang melampaui batas. Bahwa orang yang di dunia mereka melampaui batas, di yaumul kiamah akan mendapatkan balasan yang menyesalkan diri mereka. Dan pengertian melampaui batas, ikhwah, harus diingat batasannya adalah iman dan amal soleh. Di perkara yang pasti itu batasnya adalah iman, karena orang secara fitrah pasti percaya bahwa dirinya diciptakan oleh Zat yang maha mengetahui, yang maha mampu, yang maha hikmah, yang maha rahmah. Oleh karenanya batasan itu adalah iman, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bila dia tidak beriman kepada Allah dan keesaannya, tidak mengesahkan Dia Ta'ala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, dinamakan melampaui batas. Demikian juga semestinya manusia harus sadar bahwa batasannya adalah beramal soleh. Bahwa kesehatan yang dia terima, bahwasanya seluruh anggota badannya itu dipersiapkan sedemikian rupa olehnya Subhanahu wa ta'ala sebagai anugerah dari Allah, yang mana batasannya adalah menggunakan semua itu dalam rangka mentaati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bila manusia mendurhakainya dinamakan melampaui batas. Diingat itu pengertian melampaui batas yang diancam oleh Allah mendapatkan balasan yang buruk di ayat yang nomor 17 sampai 30. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun sekarang kita memasuki yang terakhir, yaitu balasan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita baca ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dibagi 2. Yang pertama pembahasan untuk ayat yang ke-31 sampai 36. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, innalil muttaqina mafaza
hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwa wala kidzaba jazaa'an mir rabbika ata'an hisaba. Ya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Sa'di menjelaskan lamma dzakara, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan halal mujrimin, kondisi orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang at-taghin, orang-orang yang melampaui batas sebagaimana di ayat yang ke-17 sampai 30. Maka Allah Subhanahu wa taala dzakara ma'alal muttaqin. Dia Ta'ala menyebutkan ma'al, tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Sehingga kita punya tarhib, ada ancaman berbuat melampaui batas, ada targhib, ada dorongan untuk jadi orang yang bertakwa. Faqala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza. Mafaza isimnya inna. Khabarnya sibul jumlah lil muttaqin. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa adalah mafaza, kemenangan. Sini menerangkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu akan mendapatkan kemenangan. Jadi kemenangan itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ya, ini perkataan yang hak. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti menjadikan Al-Qur'an, ayat ini sebagai cahaya yang menerangi kehidupan kita, bahwa kemenangan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Oleh karenanya kita harus memperdalam apa makna bertakwa itu. Maka saya menjelaskan apa makna takwa. Saya jangan sampai beda makna, jangan sampai salah maksud, sehingga kita nanti kalau salah maksud merasa akan menang, ternyata gagal juga. Nah, maka penting buat semua kita mengerti dengan baik apa itu pengertian orang-orang yang bertakwa. Beliau jelaskan orang yang bertakwa yaitu alladzina ittaqau sukhta rabbihim, yaitu orang-orang yang mereka membentengi diri dari kemurkaan Rabb-nya. Di Rabb kalau murka, ya mudah bagi Dia Ta'ala. Dia yang mengokohkan bumi, Dia yang menciptakan bumi. Kalau Dia marah mau mengguncangkan bumi, ya sekejap semuanya hancur. Oleh karena itu semestinya manusia itu bertakwa. Itu orang-orang yang ittaqau sukhta rabbihim, orang-orang yang membentengi diri, bertakwa, membentengi dari murkanya Allah. Bagaimana caranya? Cara manusia bisa sukses membentengi diri dari murkanya Tuhan. Padahal Tuhan kekuasaannya tak terbatas. Mudah bagi Tuhan menghancurkan alam semesta. Kita mau ngapain? Nah, gitu. Apa yang bisa kita perbuat? Benteng apa yang mau kita bikin? Nah, maka ini harus kita pahami dengan baik apa itu bentengnya. Bentengnya adalah beliau jelaskan di sini tidak lain dan tidak bukan, caranya manusia menjaga diri dari murka Tuhannya adalah alladzina taqau sukhta rabbihim bitamassuki bita'atihi wal inkifafi amma yakrahu. Nah, ini yang bisa dikerjakan. Itu caranya manusia membentengi diri dari murka Tuhannya adalah dengan atamassuki bita'atihi, dengan betul-betul berpegang teguh dalam mentaatinya. Berpegang teguh mentaati Rabb, berpegang teguh mentaati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah caranya.
Di caranya membuat benteng bukan bikin gedung di bawah tanah atau gedung beton yang bagaimana yang nggak terjangkau oleh manusia. Ya, mungkin nggak terjangkau oleh manusia, tapi akan terjangkau oleh Tuhan. Mudah baginya Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya membentengi diri dari murkanya Allah itu dengan cara yaitu bagaimana kita tidak mendapatkan murkanya. Nah, supaya kita tidak mendapatkan murkanya, maka bitamasuki bitaatih. Membentengi diri dengan cara berpegang teguh mentaati Allah dan al-inkifaf. Ini masdar ya. Tamassuki juga masdar. Ini al-inkifaf juga masdar. Ini dari tamassaka ya tamassaku, tamassuk. Dari inkaffa yankaffu, inkifaf. Kita harus inkifaf. Kita harus menahan diri, menahan nafsu. Ya, kita memang punya nafsu. Kita itu mau nggak mau punya nafsu. Kita walaupun ya nggak merasa beli nafsu, tapi kita punya nafsu. Nah, kita harus menahan diri, menahan nafsu dari apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kita harus mengerti apa-apa yang Allah benci. Allah membenci kesyirikan, membenci kekufuran, membenci kemunafikan, membenci kemaksiatan. Itu dibenci oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita punya nafsu kepadanya, kita harus inkifaf. Kita harus menahan nafsu kita dari menuruti nafsu dalam apa yang dibenci olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna orang yang bertakwa. Nah, mereka ini yang bertakwa, falahum mafaz. Bagi mereka lah kemenangan. Ya, bagi mereka lah kemenangan. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mereka akan menang, meraih apa yang membahagiakan mereka. Juga wa manja, mendapatkan keselamatan. Wa manja. Manja ini dari naja, yanju, najatan. Sini manja akan mendapatkan tempat keselamatan, mendapatkan waktu keselamatan, akan punya waktu dan tempat untuk selamat. Dan juga mendapatkan wabu'dun anin nar, dan akan jauh dari neraka. Wabu'dun anin nar, dan jauh dari neraka. Bu'dun ini rofa, ya kan? Kenapa? Karena ataf ke mafazun. Falahum mafazun wa manja wa bu'dun anin nar. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sini memberikan detail perincian kemenangan. Kemenangan yang bakal diperoleh oleh orang-orang yang bertakwa. Wa fi dalikal mafazi, dan di dalam kemenangan itu bagi mereka hadaik. Di sana mereka mendapatkan hadaik. Nah gitu. Ya, hadaiqa mafaza hadaiqa. Kemenangan yaitu hadaik. Hadaik ya ikhwah, sudah dibuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dipersiapkan olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Bukan lagi di sana proses diberi lahan, suruh bikin pengairan, bukan begitu. Suruh cari bibit, tidak. Semua dipersiapkan olehnya Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kemenangannya mereka mendapatkan hadaik, mendapatkan kebun-kebun. Wahya al-basatin, bustan. Al-basatin jamak dari bustan. Mendapatkan kebun-kebun. Al-jami'atu li asnafil asjariz zahiyah. Kebun-kebun yang mengumpulkan di dalamnya beragam macam-macam tumbuhan. Tumbuhan yang membuat fresh, yang membuat senang, gembira, riang.
fissimari, di dalam buah-buahnya, allati tatafajjaru baina khilaliha al-anharu, yang di antara kebun-kebun itu mengalirlah al-anhar, pengairan, sungai-sungai. Kita tahu semuanya itu dengan air. Di semua kehidupan dengan air. Makanya orang tidak bisa lepas dari air. Di dunia kita demikian, semua kota-kota itu juga pada mulanya mendekati yang ada air, ini kehidupan. Di sana pun di surga juga demikian. Di sana surga juga surga-surga yang tatafajjaru baina khilaliha al-anhar. Kemudian Allah menyebutkan hadaiqa wa a'naba, kebun-kebun keseluruhan tumbuhan, dan secara khusus wa a'naba, dan anggur-anggur. Disebutkannya a'naba, hadaiqa wa a'naba, itu namanya disebut secara khusus. Beliau menjelaskan wa khassal a'naba, Allah subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan al-a'nab, tanaman a'nab, dari seluruh asnafil asjar az-zahiyah. Kenapa? Li syarafih, karena mulianya anggur. Dan juga wa kasratih, dan karena memang anggur itu banyak dijumpai di kebun tersebut. Masya Allah. Jadi sudah bagus, mulia, jumlahnya banyak, ya kan? Bukan bagus tapi sedang kosong, bukan bagus tapi hanya sedikit. Ini Masya Allah, anggur ini bagus dan banyak. Fi tilkal hadaik, banyak dijumpai di kebun-kebun surga itu. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dalam kemenangan itu, selain mendapatkan hal itu, ya, mendapatkan kebutuhan badannya dengan al-hadaiqa wa a'naba, juga mendapatkan apa yang mereka bahagia dengannya, yaitu wa kawa'iba atroba. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis remaja yang sebaya. Artinya walahum fiha zaujatun, mereka di dalamnya diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berhak mendapatkan zaujat, mendapatkan istri, mendapatkan pasangan hidup, dan bukan asal, tetapi apa? Istri yang ala matalibin nufus, istri yang sifatnya ala matalibin nufus, sesuai cita-cita, sesuai tuntutan jiwanya, yaitu kawaib. Kawaib, gadis-gadis, wahia an-nawahid, jadi masih gadis, allati lam tatakassar sadyuhunna, para gadis-gadis remaja yang sadyuhunna, ya kan, yang payudara mereka itu lam tatakassar, belum pecah, ya, belum, ya istilahnya ya gitu. Khatifillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa demikian? Kenapa mereka sebaya dan remaja-remaja yang demikian bagusnya, juga inti pokoknya pada payudaranya? Karena min syababihin, karena memang mereka masih syabab, remaja, dan juga karena kuwatihin, remaja pada usia-usia kuat-kuatnya. Ya,
Anak-anak kan walaupun cantik kan nggak kuat. Walaupun nenek-nenek sering dandan cantik juga udah lemah. Ini remaja yang kuat dan juga karena wanadharatihinna. Karena mereka itu enak dipandang gitu. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Mereka di sana mendapatkan kawaiba atroba. Wal atrobu, mana atrob adalah allati ala sinnin wahidin mutaqaribin. Itu gadis remaja yang seusia, dekatlah usianya. Mengapa disebut sebaya? Ya, ini tentu sebaya merupakan sifat dari matolibin nufus. Di sebaya merupakan sifat matolibin nufus sesuai tuntutan jiwa manusia. Mereka ingin yang sebaya. Memang secara kebiasaan, beliau jelaskan wa min adatil atrabi, dan kebiasaan bila sebaya itu adalah ayyakunna muta'asyirat. Mereka yang sebaya itu akan muta'alifat, dengan pasangannya akan cocok, ya, akan lunak, ya kan, akan lembut, juga akan mudah saling bergaulnya. Wadhalika sinnu, dan sin yang sebaya itu usianya adalah usia yang posisi kuat, posisi menyenangkan dalam pandangan, yaitu usia alladzi hunna fihi salasun wa salasuna sanah fi a'dali sinnis sabab. Dijelaskan yaitu usia-usia 30-an 3 tahun, yaitu usia di mana kuat-kuatnya usia manusia. Akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang kedua, perincian kemenangan di sana. Kemudian dia Ta'ala melanjutkan lagi perincian yang lain yang berikutnya, akhwati fillah, perincian detail kemenangan mereka bagi orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wa ka'san dihaqa. Wa ka'san dihaqa. Makna dihaqa ai mamlu'atan. Jadi ka'san dihaqa, ka'san yaitu gelas-gelas. Dihaqa, gelas-gelas yang penuh. Penuh apa? Bukan penuh udara, ya. Tapi apa? Bukan gelas-gelas yang penuh, bukan kosong, ya. Mamlu'atan, ya, penuh. Wa ka'san dihaqa itu mamlu'ah, penuh. Penuh apa? Bukan penuh udara, penuh min rahik. Mamlu'atan min rahik. Ladzatan lisyaribin. Ya khati fillah, rahimani wa rahimakumullah.